Sukses berawal dari 6. Menyikapi kegagalan. Selalu ada pelajaran berharga yang dapat dipetik di balik setiap kegagalan. Kesalahan kemarin adalah kebijakan hari esok. Saat merasa akan menyerah, ingatkan diri Anda orang yang berani itu gigih, bukan sempurna. Selalu tiru perilaku orang sukses ketika Anda gagal. Tak ada orang yang akan sukses jika tidak siap menghadapi dan menanggulangi kesulitan-kesulitan dan mempersiapkan diri memikul tanggung jawab. Orang selalu menyalahkan keadaan untuk sesuatu yang terjadi pada dirinya. Orang-orang sukses selalu bangkit dan mencari situasi yang mereka inginkan. Jika tidak menemukannya, mereka akan menciptakannya. Sukses tampaknya selalu berhubungan dengan tindakan. Orang sukses terus bergerak. Mereka melakukan kesalahan-kesalahan, tapi mereka tak pernah berhenti. Masalah-masalah adalah harga dari kemajuan. Jangan bawa apa-apa kepada saya selain masalah. Kabar baik melemahkan saya. Kegagalan hanyalah peluang untuk memulai lagi secara cerdik. Tantangan hidup tidak dimaksudkan untuk melumpuhkan Anda, tapi untuk membantu Anda menemukan siapa Anda sebenarnya. Belajar dari kesalahan orang lain. Anda tak bisa hidup cukup panjang untuk membuat semuanya sendiri. Berkubang di dalam kesalahan diri sendiri tak akan membuat Anda menemukan penyelesaian yang efektif. Masa lalu hanya merupakan prolog. Jika Anda menyalahkan orang lain, Anda melepaskan kekuatan Anda untuk berubah. Sabar dalam segala hal, tapi yang paling penting adalah sabar dengan diri Anda sendiri. Jangan berkecil hati dengan ketidaksempurnaan Anda, tapi segera putuskan untuk memperbaikinya. Dan setiap hari, mulai lagi dari awal. Sukses adalah perjalanan dari kegagalan ke kegagalan lainnya tanpa kehilangan antusiasme. Pengalaman membuat Anda bisa mengenali sebuah kesalahan jika Anda melakukannya lagi. Jika saya memiliki 1000 ide dan hanya satu yang ternyata baik, saya sudah cukup bahagia. Untuk menjadi penemu, Anda perlu imajinasi yang baik dan setumpuk sampah. Kita takut mengambil risiko karena tak ingin membuat kesalahan. Sebagai anak, kebanyakan dari kita akan susah jika berbuat salah. Tak banyak orang tua atau guru yang mendorong anak untuk mencoba. Kita tak pernah diberitahu bahwa kita boleh gagal. Sukses adalah 99% gagal. Ingat 2 manfaat dari kegagalan. Pertama, jika Anda gagal, Anda belajar tentang apa yang tidak jalan. Kedua, kegagalan memberi Anda peluang untuk mencoba pendekatan baru. Sukses tidak diukur dari posisi yang berhasil dicapai seseorang dalam hidupnya, tapi dari hambatan-hambatan yang berhasil diatasinya. Orang sukses selalu mencari jalan untuk sukses, sementara orang gagal selalu mencari alasan untuk menutupi kegagalannya. Dengan menanggulangi kemalangan, Anda akan menjadi lebih kuat. Saat menaklukkan masalah, Anda akan mengerahkan semua kemampuan yang selama ini terpendam. Anda tak akan menjadi orang sukses sejati jika belum bisa mengatasi kesulitan atau kemalangan. Kadang beda antara sukses dan gagal tak lebih dari mencoba sekali lagi. Setiap kali Anda jatuh, coba pungut sesuatu. Lupakan kesalahan-kesalahan. Lupakan kegagalan-kegagalan. Lupakan segala sesuatu selain apa yang harus Anda lakukan sekarang dan lakukan. Hari ini adalah hari keberuntungan. Tiada kesalahan atau kegagalan yang lebih buruk selain berhenti dan tidak mencoba lagi. Pandang kegagalan itu bukan sebagai kesalahan Anda, tapi hanya belum beruntung saja. Kesalahan bodoh yang dilakukan ketika Anda masih agak hijau dapat menjadi pengalaman pembelajaran. Kesalahan bodoh yang dilakukan pada tingkatan karir yang lebih tinggi dapat berakibat fatal. Ada 2 jenis kegagalan. Yang pertama adalah orang yang berpikir, tapi tak pernah berbuat. Yang kedua adalah orang yang berbuat, tapi tak pernah berpikir. Kesalahan bukanlah kegagalan, tapi bukti bahwa seseorang telah mencoba melakukan sesuatu.
Untuk setiap kerugian yang Anda derita, Anda mendapatkan sesuatu yang lain. Kita hidup pada masa kini, kita bermimpi tentang masa depan, tapi kita belajar kebenaran abadi dari masa lalu. Pengalaman bukan apa yang terjadi pada Anda, tapi apa yang Anda lakukan terhadap apa yang terjadi pada Anda. Jika Anda berniat ke bulan, tapi jatuh di bintang-bintang, itu bukan hal buruk. Rahasia sukses saya adalah sejak usia dini saya menemukan bahwa saya bukan Tuhan. Tujuan mencapai kesempurnaan bisa menyakitkan karena sering didorong keinginan untuk mengerjakannya sebaik mungkin ditambah dengan rasa takut akan konsekuensinya jika tak berhasil baik. Ini merupakan pedang perfeksionis bermata dua. Bila Anda menemukan kegagalan, jangan terlalu lama menghitung kerugian. Hitunglah apa yang tertinggal kemudian tambahkan keyakinan, kekuatan, dan arah lalu bangun apa yang bisa dibangun. Saya memang melakukan kesalahan-kesalahan, tapi saya tak akan pernah membuat kesalahan dengan mengaku bahwa saya tak pernah melakukan kesalahan. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why we call it the present. Pecundang membayangkan hukuman dari kegagalan. Pemenang membayangkan imbalan dari kesuksesan. Beda antara gagal dan sukses adalah mengerjakan sesuatu hampir benar dan mengerjakan sesuatu dengan benar. Anda harus terima bahwa ada kemungkinan Anda gagal. Jika Anda sudah berusaha sekuat tenaga dan masih gagal juga, paling tidak Anda bisa merasa puas karena sudah mencoba. Anda boleh jatuh terpelanting, tetapi Anda belum gagal selama Anda masih terus berusaha. Kesalahan seperti atap bocor. Tingkat kerusakan yang disebabkannya tergantung pada seberapa cepat Anda memperbaikinya. Yang paling menyebalkan kalau Anda melakukan kesalahan sampai 2 kali atau lebih. Kesalahan perlu dipelajari sebab dan akibat, agar tidak terulang. Memahami suatu kesalahan lebih enak diterangkan dengan gaya militer. Sebab akibat dari kesalahan itu langsung, yaitu kalah perang. Jangan berpikir bahwa Anda akan hancur karena satu kesalahan. Biasanya orang akan bangkit dan lebih teliti karena kesalahannya. Dan dia akan lebih dihargai. Jangan berkecil hati. Seringkali anak kunci yang bisa membuka kunci adalah anak kunci terakhir dalam rendengan. Kesulitan dan tantangan hari ini adalah harga yang harus kita bayar untuk prestasi dan kemenangan hari esok. Ketika Anda punya kemauan untuk menang, Anda sudah mencapai separuh sukses. Jika tidak punya kemauan untuk menang, Anda sudah mencapai separuh kegagalan. Kondisi tak pernah benar. Orang yang menunda mengambil tindakan sampai semua faktor jadi baik tak akan melakukan apa-apa. Sukses terdiri dari bangkit dari satu demi satu kegagalan tanpa kehilangan semangat. Terkadang melalui kekalahan dalam pertempuran Anda menemukan cara baru untuk memenangkan peperangan. Kegagalan terbesar adalah bila kita tidak pernah mencoba. Bagi sebagian besar orang, kegagalan tak ubahnya sosok dengan wajah yang menyeramkan. Namun bagi mereka yang telah mencapai kesuksesan, kegagalan adalah teman perjalanan, yang akan dengan senang hati menunjukkan jalan yang paling tepat untuk mencapai kesuksesan. Ungkapan yang mengatakan, kegagalan adalah sukses yang tertunda, bukanlah omong kosong belaka. Spence Silver yang ditegur oleh sang atasan karena menciptakan lem yang kurang lengket, berhasil bangkit dari kegagalannya untuk menciptakan sebuah produk kertas catatan yang dikenal dengan nama Post-it. Michael Jordan, pebasket legendaris, bahkan pernah dicoret dari tim basket semasa sekolahnya dulu. Jangan pernah berkecil hati karena satu kegagalan. Cobalah dengarkan apa yang ingin disampaikan kegagalan itu kepada Anda. 7. Kerjasama. 2 kepala lebih baik dari 1 kepala. Menyelaraskan diri dengan orang lain akan membuat semua orang lebih bahagia dan produktif. Jalan paling menyakitkan menuju sukses adalah menolong orang lain meraih sukses. Anda akan mendapatkan apa saja yang Anda inginkan dalam hidup Anda, bila Anda menolong cukup banyak orang dalam meraih keinginan mereka. Lakukan sebaik mungkin apa yang Anda inginkan,
raihlah kedudukan paling atas. Tetapi, ketahuilah bahwa makin banyak yang Anda ajak, makin cepat Anda meraih kedudukan itu, dan makin lama Anda bertahan. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10 adalah kumpulan orang, bukan kerjasama. Tetapi kalau mereka mengadakan kerjasama, hasilnya bisa menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Sinergi adalah bonus yang diperoleh bila orang-orang bekerja sama secara harmonis. No man is an island. Tidak ada manusia yang hidup sendiri. Saya bisa mengerjakan sendiri, tapi bukan berarti saya akan bekerja seorang diri. Bekerja sama bukan berarti menjadikan keanekaragaman menjadi berkompromi, tetapi memaksimalkan agar harmonis. Tugas Anda sebagai pemimpin adalah membantu orang lain untuk sukses, bukan hanya berjuang untuk kesuksesan Anda sendiri. Keinginan untuk meraih kesuksesan yang terlalu menggebu-gebu bisa membuat orang bertindak egois. Tak jarang mereka melakukan segala hal untuk meraih tujuannya itu. Mereka tak sadar bahwa mungkin saja obsesi yang berlebihan terhadap kesuksesan itu menjadi gangguan buat orang lain. Keangkuhan dan juga kepongahan, serta berbagai sikap tak mau peduli terhadap orang lain bukanlah sebuah sikap yang positif untuk dikembangkan. Anda tak mungkin meraih kesuksesan dengan hanya mengandalkan kemampuan diri tanpa bantuan orang lain. Bagaimanapun dua kepala jauh lebih baik dari satu kepala. Sadarilah, dengan membangun sebuah kerjasama dengan pihak lain, Anda mampu meraih kesuksesan yang lebih besar ketimbang Anda harus berjuang sendirian. Kuncinya adalah saling menahan ego masing-masing guna membangun sebuah teamwork yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. 8. Semua berawal dari hati. Semua kesuksesan selalu berawal dari hati. Orang-orang bahagia tidak mengejar uang, tapi mengejar hasrat mereka yang kuat. Orang yang tidak puas di suatu tempat jarang bisa bahagia di tempat lain. Transparency would create a joyful atmosphere. Saat memasuki ruangan, biasanya kita sudah diukur. Lebih baik transparan, apa adanya sehingga menciptakan atmosfer yang mereka sukai. Jika merasa pekerjaan Anda lebih menyerupai pasir apung yang menyedot Anda ke dalam ketimbang petualangan yang menyenangkan, mulai tarik diri Anda keluar dari pasir apung itu dengan menelusuri apakah profesi atau situasi tertentu dalam pekerjaan yang menurut Anda tak tepat. Di dalam pikiran, kita sering ingin pensiun, duduk di teras menikmati pemandangan matahari tenggelam. Tak ada orang yang mati karena kerja, tapi ada orang yang mati karena bosan. Kebanyakan jutawan menemukan apa yang mereka kerjakan terasa menarik, menyenangkan, dan mengasihkan. Orang-orang tak sabar menunggu hari pagi jika mereka menyukai apa yang mereka kerjakan. Hal ini akhirnya akan mendatangkan lebih banyak sukses dan lebih banyak uang. 4 di antara 5 orang menganggap kita harus mencapai tujuan akhir dulu baru boleh membuat perayaan. Tapi, cara lain untuk bertahan pada jalan sukses adalah memberi penghargaan atas hal-hal yang berhasil dicapai. Anda bisa memiliki apapun yang Anda inginkan di dunia ini jika Anda sangat menginginkannya dan bersedia membayar harganya. Jika ada orang yang harus dibuat percaya pada produknya, itu adalah salesman. Jangan pernah menunda apa yang bisa dikerjakan hari ini untuk dikerjakan besok sebab jika Anda menyukainya hari ini, Anda bisa melakukannya lagi esok hari. Anda harus punya hati di dalam bisnis dan bisnis di dalam hati Anda. Jangan mengukur sukses dengan uang. Ada 2 hal yang akan Anda alami bila mengukur sukses dengan uang. Pertama, Anda tidak akan puas. Kedua, Anda akan punya keinginan mengeruk keuntungan besar dari pelanggan berikutnya. Ide mediocre yang membangkitkan semangat akan berkembang lebih jauh ketimbang ide hebat yang tidak mengilhami siapapun. Segala sesuatu yang dikerjakan seseorang merupakan ungkapan dan penyelesaian dari pikiran batin. Untuk bekerja secara efektif, dia harus berpikir secara jernih. Untuk berbuat mulia, dia harus berpikir mulia. Komitmen melepaskan tali pengikat semangat dan kesetiaan alamiah kita. Pada saat kita menyadari, ya, saya yakin dengan pemikiran ini,
Atau, saya percaya orang ini, seakan pikiran Anda memberi izin kepada hati untuk berpartisipasi secara penuh pada apa atau kepada siapa Anda akan bertanggung jawab. Pelajari orang yang sukses secara luar biasa dan Anda akan menemukan mereka terinspirasi oleh antusiasme untuk pekerjaan mereka yang bersifat menular. Mereka bukan hanya bersemangat dengan apa yang mereka kerjakan, tapi juga membuat Anda bersemangat. Hidup yang berarti memberi Anda alasan untuk langsung melompat turun dari tempat tidur setiap hari, tak peduli tantangan apapun yang akan Anda hadapi. Sukses atau gagal bisa disimpulkan dalam satu pertanyaan. Apakah Anda beroperasi dengan penuh hasrat? Jika ya, Anda akan sukses. Jika Anda yakin dengan apa yang Anda kerjakan, Anda bisa memastikan akan membuat semua orang di sekitar Anda yakin juga. Di dalam dunia bisnis, semua orang dibayar dengan dua kain. Uang tunai dan pengalaman. Pilih pengalaman dulu dan uang tunai akan datang kemudian. Orang kreatif ingin tahu segala sesuatu. Sejarah kuno, matematika abad ke-19, teknik produksi terkini, cara merangkai bunga, dan pasar masa depan. Karena dia tak pernah tahu, kapan ide-ide ini bergabung membentuk sebuah ide baru. Dunia menghadiahkan prestise paling tinggi dan harta paling banyak kepada orang tertentu saja, yaitu yang berani mengambil inisiatif. Apakah inisiatif itu? Yang mengerjakan sesuatu tanpa disuruh. Kejujuran adalah dasar yang sangat penting untuk segala sukses. Tanpa kejujuran, tak akan ada keyakinan dan kemampuan untuk bertindak. Kakek memberitahu saya ada dua jenis manusia. Mereka yang bekerja dan mereka yang menerima pujian. Ia menyuruh saya menjadi yang pertama karena saingannya jauh lebih kecil. Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Pastikan Anda senang dengan perjalanan itu. Antusiasme atau semangat yang besar adalah dasar dari semua kemajuan. Dengan antusiasme akan ada kepandaian, kecakapan, dan prestasi. Tanpa antusiasme, yang ada hanya alibi. Jika seseorang bekerja sebagai tukang sapu jalan, ia harus berusaha menyapu jalan seperti Michelangelo menyapukan kuasnya di kanvas. Atau seperti Beethoven mengubah musik, atau seperti Shakespeare mengarang puisi. Ia harus menyapu sedemikian baiknya sampai semua orang menyebutnya tukang sapu terbaik yang pernah mereka kenal. Untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan, Anda tak harus punya ijazah atau gelar. Anda bisa memulainya sekarang. Pilih salah satu bidang dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Pelayanan, pengorbanan, dan pengendalian diri adalah tiga kata yang harus dipahami mereka yang ingin sukses. Orang yang profesional adalah orang yang dapat mengerjakan tugasnya dengan cara terbaik di saat dia merasa tidak suka. Persiapan terbaik untuk pekerjaan yang baik di esok hari adalah bekerja secara baik pada hari ini. Orang yang paling bahagia adalah orang yang memikirkan pemikiran yang menarik. Akan lebih sukses dengan mengerjakan apa yang harus dikerjakan ketimbang mengerjakan apa yang ingin dikerjakan. Memberi lebih banyak dari yang diharapkan seseorang merupakan jalan terbaik untuk mendapatkan kembali lebih banyak dari yang Anda harapkan. Saya heran pada orang yang mengaku tidak pernah mencampur antara bisnis dan kesenangan. Seseorang yang ingin membina tim yang sukses di tempat kerja, filosofi manajemennya justru harus selalu menyatukan bisnis dengan kesenangan. Kerjakan segala sesuatu dengan baik, maka biasanya segala sesuatu yang baik akan mengikuti. Tidak semua orang dapat menjadi terkenal, tapi semua orang dapat menjadi hebat. Menjadi bangkrut itu bersifat sementara. Menjadi miskin itu adalah keadaan mental. Orang sukses mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakan tanpa disuruh. Dan mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka memberikan pelayanan lebih, mengerjakan lebih dari yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan Anda, usahakan untuk menjadi orang yang berinisiatif. Inisiatif akan mendatangkan kemajuan, kenaikan pangkat, promosi, perhatian, dan peluang.
Teruskan menanam kendati Anda mungkin tidak melihat pohon itu tumbuh. Suatu hari seseorang pasti akan berteduh di bawahnya. Jika keriput harus ditulis di atas mata, jangan tulis di hati. Semangat tak pernah boleh tua. Berlian adalah sebongkah batu bara yang jadi indah karena tekanan. Kerja kadang berasal dari inspirasi, tapi biasanya inspirasi berasal dari kerja. Sesuatu yang disertai kemauan, hasil selalu lebih baik dari sekadar mengerjakan. Pemenang sejati dalam hidup ini adalah orang-orang yang memandang situasi dengan harapan bahwa mereka bisa membuatnya berhasil atau menjadi lebih baik. Hasrat yang membara adalah awal dari semua pencapaian atau prestasi. Sama seperti api kecil yang tak dapat memberikan banyak panas, hasrat yang lemah tak dapat memberikan hasil besar. Sukses menghasilkan sukses sama seperti uang menghasilkan uang. 3 orang sedang mendirikan tembok bata. Seseorang yang lewat bertanya, apa yang sedang mereka lakukan? Yang pertama, menjawab, apakah Anda tidak melihat saya sedang mencari sesuap nasi? Yang kedua berkata, Anda tidak melihat, kami sedang mendirikan tembok bata? Yang ketiga berkata, saya sedang membangun sebuah monumen yang indah. Keunggulan dan mutu terbaik hanya bisa muncul jika pekerjanya merasa bangga jika telah melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Hal-hal sepele mendatangkan kesempurnaan dan kesempurnaan itu tidak sepele. Jika Anda mengerjakan sesuatu yang Anda sukai, Anda tidak bekerja, tapi mendapatkan bayaran untuk sesuatu yang Anda senang kerjakan. Rahasia dari disiplin adalah motivasi. Jika seseorang punya cukup motivasi, disiplin akan datang sendiri. Saya punya banyak teman yang tidak punya banyak uang, tapi mereka lebih bahagia dari saya. Karena itu saya bilang mereka mungkin lebih sukses dari saya. Anda akan meraih sukses dalam bidang Anda jika Anda tidak tahu, apakah yang Anda kerjakan itu pekerjaan atau mainan.